Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustadz Heru. Pagi Yuni, Ya, mohon waktunya. oke. Baik, yang saya hormati Bapak Fasil, Bapak Suyono, dan juga PP dari kelas 110A, Bapak Saiful Haki. Dan hari ini saya berada dalam rangkaian pelaksanaan aksi nyata 2.3, jadi modulnya, dan adalah di poin pertama yang harus dilakukan yaitu melakukan pra observasi. Jadi nanti ini kita akan melakukan observasi dalam rangka supervisi akademik dengan metode coaching. Jadi seperti itu. Nah, saya memilih teman sejawat saya di sini ada Ustadz Heru Nur Ikhwan. Ya, beliau adalah guru bahasa Inggris dari satu yayasan dengan saya sendiri, yaitu Yayasan Tunas Luhur dalam hal ini. Saya SMA-nya, beliau SMP-nya. Ya, betul. Enggak tampaknya. Ya, aman. Oke. Nah, di pra-observasi ini kita akan mengadakan kesepakatan. Jadi demikian apa yang akan kita amati dan akan menjadi indikator keberhasilan dari beliau ketika mengajar. Jadi nanti sebelum observasi di kelas, saya sudah tahu poin-poin apa yang akan dilihat nantinya. Baik, Ustadz Heru. Nah, sebelum menuju ke observasi nantinya di kelas ya, semoga semuanya lancar ya Ustadz ya. Oke. Dan kita akan melakukan pra-observasi dulu, coaching ya. Oke. Nah, nanti kalau boleh tahu Ustadz Heru akan mengajar apa ini di kelas nantinya? Baik, Ustaz Yuni, matur nuwun. Saya kali ini mumpung ada yang mengobservasi dengan sebagai coach, mengobservasi besok, saya mohon bantuannya untuk diamati begitu dua hal, saudara. Oke, dua hal. Yang pertama adalah saya tertarik dengan namanya KSI ya, KSI yang kesadaran diri. Yaitu saya besok akan belajar membimbing siswa untuk mencapai mindfulness dengan strategi stop. Itu apakah saya itu bisa apa enggak gitu, kira-kira membawa anak itu saya bisa apa enggak besok gitu. Nah, dengan menggunakan strategi stop. Nah, gitu. Yang kedua, saya akan berdiferensiasi bukan ya, kemarin metode ya. Oh ya, yang kedua KSI kedua, ini KSI saja. Yang kedua yaitu keterampilan berrelasi siswa. Nah, ini. Jadi dua itu yang ingin saya praktekkan besok di hadapan jenengan. Saya mohon didampingi dan diberitahu kekurangan maupun pencapaian-pencapaian yang mungkin besok saya lakukan gitu atau belum gitu. Ya, keterampilan berrelasi dan kesadaran diri. Dua KSI. Dua KSI. Baik. Ya. Jadi kalau boleh saya tadi ambil dua kata kunci dari yang ingin besok Ustadz terapkan itu adalah tentang penerapan pembelajaran KSE ya. Jadi yang pertama adalah kesadaran diri dengan menggunakan metode stop, dan yang kedua adalah aplikasi bagaimana siswa melakukan keterampilan berrelasi. Berinteraksi. Itu nanti siswa akan melakukan presentasi seperti itu? Ya, yang berrelasi siswa akan melakukan presentasi dan mereka itu saling berinteraksi sehingga di situ akan terlihat kemampuan keterampilan berrelasi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan miniatur kehidupan ya, presentasi, kapan mendengar dan kapan dia berbicara. Ini juga cara berrelasi dan menghormati orang lain. Nah, terus yang kedua adalah yaitu dua hal ya. Yang kedua adalah stop. Baik. Jadi besok yang akan saya lihat pada saat observasi di kelas Ustadz Heru adalah dua hal itu ya, tentang penerapan KSE. Jadi yang pertama adalah kesadaran diri dan keterampilan berrelasi. Nah, besok nih Ustadz, nanti bagaimana Ustadz bisa mengukur keberhasilan? Jadi bagaimana Ustadz menganggap bahwa apa yang Ustadz terapkan itu sudah berhasil dalam kelas? Baik. Menurut saya dari ini untuk KSE yang stop itu akan berhasil jikalau saya well prepared. Well prepared adalah ada musiknya, ada narasinya, yang ketika anak-anak mengikuti dengan seksama. Nah, kalau tiga tercapai ini, menurut saya sudah berhasil melakukan strategi stop dalam rangka pencapaian kesadaran diri menuju mindfulness. Siap. Itu yang pertama. Dan yang kedua untuk yang keterampilan berrelasi? Nah, kalau berrelasi ketika anak-anak sudah terbentuk kelompok-kelompok kecil, ada presentasi, ada tanya jawab, ada kapan mendengarkan, ada saat ada yang berbicara, ada yang mendengarkan, itu saya anggap sudah mereka belajar
keterampilan berrelasi, menjaga hubungan satu dengan yang lain. Nah, kalau itu terwujud, menurut saya sudah berhasil untuk kompetensi KSE yang keterampilan berrelasi siswa. Oke, baik. Berarti besok saya akan melihat dua hal itu ya Ustadz ya, baik itu yang metode stop diaplikasikan maupun yang keterampilan berrelasi. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita, hanya itu yang akan saya pentelengi. Ya. Kira-kira sudah muncul apa tidak dalam pembelajaran Ustadz Heru gitu ya. Berdasarkan ya, penglihatan, pendengaran, dan betul, berdasarkan penglihatan, pendengaran, apalagi dan perasaan. Dan perasaan, berdasarkan ya, rasa. Kan ada rasa, dalam mengajar itu ada rasa. Kira-kira berhasil nggak stopnya ini ada rasa gitu. Tapi dibalik itu isi hati kita nggak bisa tahu. Iya, betul. Ya. Saya juga tidak sabar ini melihat bagaimana Ustadz Heru mengaplikasikan dua hal tersebut di kelas, karena nanti bisa menjadi pembelajaran juga untuk saya. Jadi saya sangat tidak sabar untuk menunggu observasi besok. Jadi seperti itu. Semoga sukses, lancar, berhasil. Oke, terima kasih banyak sudah mengizinkan saya juga untuk ikut di kelas Ustadz Heru ya. Oke, sampai jumpa lagi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya, selamat pagi. Pagi. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah. Good. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, berselawat kepada baginda Rasulullah dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Good, teman sekalian, I am so glad to meet you here today together with 11 National Science, and I would like to be with you for 2 hours ahead talking about an important materials. Baik, pertanyaannya, are you ready? Yes, we are. Good. Nah sekalian, today I think is the most beautiful day in my life, one of the most beautiful days. In fasting day, I hope that you do your fasting month completely and to become puasa yang mabrur gitu. And we hope that you can reborn to be a new person and to become a new personality of course and to be a better man. Amin. Good. Nah sekalian dalam video ketiga, ya marilah sama-sama kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Anda kelas tempat ya betul untuk dipimpin doa. Baik. Alhamdulillah. Good, Nanda. Thank you. Dapatin. We hope that by we pray anytime. We win, we pray. If we lose, we also pray. We are happy. When we are happy, we pray. When we are sad, we pray. Anything. Anytime and any situation you face, you are going to pray. This is our power, right? Good. Nah, I do hope that sebelum memulai pelajaran hari ini, saya ingin Anda hadir sepenuhnya, alias mindfulness. Apa itu mindful? Ya, mindfulness artinya kehadiran sepenuhnya. Ya, mindfulness itu hadir penuh, badannya di sini, pikirannya di sini. Nah, maka itu mari kita mencoba untuk berfokus. Nah, dalam video ketiga silakan duduknya tegak 1, 2, 3 set. Ini kan ketiga selanjutnya untuk memudahkan fokus kita tegak dulu. Nanti menjaga mata pelan-pelan, menjaga mata sini. Baik, alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanda, hari ini saya mohon Nanda untuk menghadirkan diri Anda sepenuhnya di ruangan ini. Tubuhnya di sini, pikirannya di sini, tangan di sini, kaki di sini, mata, telinga, lisan di sini semua. Tinggalkan yang lain dulu, karena ini adalah pertemuan penting kita. Baik. Dalam video ketiga, silakan Anda pejamkan mata 1, 2, 3. Tahan nafas dari hidung 1. 2 lepaskan dari mulut. Lagi tahan nafas dari hidung. Lepaskan dari mulut. Sekarang rasakan Anda tubuh Anda semakin rileks. Longgarkan otot wajah yang masih tegak, otot bahu.
Tegakkan tubuh Anda, relax. Longgarkan otot kaki Anda. Ujung jari kaki. Rasakan udara masuk dari hidung Anda. Kemudian keluar lagi, rasakan pergesekan udara itu dengan leher Anda, dengan paru-paru Anda. Rasakan bahwa itu keluar masuk. Terus udara itu diberikan gratis oleh Allah kepada kita semua. Seandainya satu hembusan nafas, tarikan nafas, kita diminta untuk membayar 100.000 oksigen. Maka sejak lahir dulu sudah berapa miliar rupiah kita berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas nafas yang gratis ini Anda, mari kita manfaatkan untuk terus menuntut ilmu untuk kebaikan orang-orang yang mencintai kita, orang tua kita, guru-guru kita, sahabat kita. Tarik nafas, lepaskan perlahan-lahan mulut. Pastikan Anda hari ini hadir dan bersiap mendapatkan ilmu, menemukan ilmu yang akan bermanfaat untuk Anda. Sekarang bayangkan wajah orang-orang yang mencintai Anda. Tentu doa kita, ya Allah, jangan Kau wafatkan orang-orang yang mencintai aku, ya Allah, sampai aku bisa membalas kebaikannya. Dulu tegak, kepala tegak, pejamkan mata. Anda hadir sepenuhnya di ruangan ini untuk beribadah. Belajar adalah ibadah. Sekolah adalah pekerjaan terhormat. Kita akan memberikan yang terbaik dari diri kita hari ini untuk membuka diri menerima suatu ilmu yang penting untuk bekal Anda di masa yang akan datang. Baik, mari kita baca satu surat Al-Fatihah dalam hati sembari perlahan buka mata kita. Coba buka Al-Fatihah. Pertama, suaranya agak tidak selain yang benar bicara. Yang satu, keyakinan kelas kita mendengarkan ketika ada bicara. 1, 2, 3. Mulai. Kelompoknya. Kelompoknya. Diskusikan bersama. What is that? Apa itu? Ya, tolong jelaskan ke anggota itu pengumuman apa menurut ketua? Ini Pak, jangan terjadilah. Yuk, mulai. What is that? Ini, this is what, and this is why. Yo. Nah, teruskan. Saatnya jam 5 dimulai. It's time to begin the fifth lesson. Content of this majelis hiring
kapan itu hari Jumat tanggal 17 Juli 2023. Mereka announcement, mereka memberitahu bahwa 7 hari grand started of our business will be on. Terus how? Bagaimana? Ingin ikut itu gimana? Untuk ingin ikut itu Hubungi ada. Oh ya. Hubungi www ini. oh ya, dan untuk ingin ikut how? Bagaimana? reallyGreatSite.com. Yes, good. Thank you. Tepuk tangan untuk semua. Good dan sekalian, yes we are. Are you ready? Itulah teks announcement, yaitu apa bagian besarnya announcement? Pengumuman. Bisa diadresi dari 5W1H dan juga bagian ini tidak penting yaitu head, content sama closing. Pasti ada kepalanya, ada intinya, ada penutupnya. Tapi biasanya kaki, ya kaki di bawah dan isinya adalah kalau mau menghubungi silakan. Good. Berarti sudah paham tentang announcement-nya? You don't have any question, of course? Ya. Saya rasa ada pertanyaan kali ini karena sudah cukup jelas materi kita bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari pasti akan sedikit banyaknya akan bertemu dengan yang namanya announcement. Mana tadi? Kita akan ketemu kalau kita ke bandara, ke tempat itu pasti ya data kuliah begitu. Anda pasti akan bertemu dengan hal-hal seperti ini, omongan, announcement. Good. Nah, untuk pertemuan minggu depan, saya minta setiap orang mencari search di internet satu pengumuman seperti itu, seperti ini. Terus bawahnya dikasih analisis 5W1H, dikumpulkan ke saya. Setelah itu akan saya serahkan, beberapa siswa akan diminta mempresentasikan di pasar hasil dari pekerjaannya. Boleh pengumuman gini, boleh bentuk gini ya, boleh bentuk rekaman suara kayak tadi itu. Now please announce today. Ladies and gentlemen, here's the passengers. Boleh gitu, boleh nyalakan kertas, boleh nyalakan file suara, boleh rekaman video yang mengumumkan sesuatu. Yang boleh hanya suara, yang ketiga boleh video, boleh seperti ini. Tiga-tiganya boleh terlihat, terdengar atau yang bergerak, ya apa namanya, ya dengarkan video ini atau ada orangnya atau suara saja. Ini ada satu pengumuman yang ditulis apa namanya, analisisnya adalah 5W1H. Kalau kertas terus di bawahnya kalau ada suara, ya suara terakhir itu jelaskan. Kalau video juga yang kelihatan wajah juga ada sesuatu yang terlihat wajahnya, itu boleh. Atau berbentuk lain nggak apa-apa, misalnya berbentuk infografis yang berisi announcement nggak apa-apa. Pilihannya kepada Anda, nilainya beda bentuk, tidak mengalami nilai, tapi yang penting substansinya mengena. Baik, soal itu sekalian dalam ketiga silakan kembali ke barisan seperti semula. 1, 2, 3 baru dirapikan. Pengajar praktik saya Bapak Saiful Haki dan juga teman sejauh ini Ustadz Heru Nur Ikhwan atas kesediaan waktunya kita melakukan percakapan pasca observasi kemarin yang sudah dilakukan dalam rangka aksi nyata modul 2.3 ya. Baik, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya malam ini. Yang saya hormati Pak Saiful dalam hal ini selaku PP saya dan juga teman sejawat saya Ustadz Heru Nur Ikhwan. Baik, kita akan langsung saja melakukan percakapan pasca observasi kelas dalam hal ini. Terus dari yang pertama
ingin saya tanyakan bagaimana perasaan dari Ustadz Heru ini. Jadi pasca observasi kemarin ketika dari awal kita sudah melakukan pra observasi, kemudian saya observasi di kelas juga dengan metode coaching ya. Jadi seperti itu. Perasaannya bagaimana Ustadz? Oke, matur nuwun Saudara Yuni dan yang kami hormati Ustadz Saiful Haki malam ini bersama. Baik Saudara Yuni, serangkaian kegiatan kemarin saya merasa bahagia, merasa senang karena ditemani untuk meniteni begitu apakah saya sudah mencapai target peningkatan kemampuan saya sebagai guru yang ingin saya capai atau belum. Ada teman yang membantu mengobservasi, dalam hal ini Ustazah Yuni selaku calon guru penggerak nih. Baik, ya begitu Saudara, saya bahagia dan seharusnya dari dulu seperti ini guru-guru ada yang mensupervisi, saling sejawat dan seterusnya untuk berkembang begitu. Oke, matur nuwun. Iya, baik, terima kasih. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita di awal ketika kita melakukan percakapan di pra-observasi, Ustadz Heru dalam hal ini untuk kompetensi siswanya, jadi kemarin kan yang diajarkan tentang announcement Ustadz ya? Iya, betul. Ini ya, betul. Terus yang ingin dicapai untuk kompetensi siswanya yaitu kalau dari segi materi, siswa dapat menganalisis struktur umum dari teksnya, kemudian siswa juga dapat menganalisis fungsi sosial dari teks pengumuman itu, kemudian mereka bisa menemukan informasi rinci dari teksnya juga begitu. Nah, menurut Ustadz Heru, apakah kompetensi yang ingin siswa wujudkan atau ingin siswa capai itu kemarin sudah tercapai demikian atau masih belum atau bagaimana? Baik, Ustazah Yuni, menurut pandangan saya selaku pelaku, ini kan ya menurut pendapat saya, kok rasa-rasanya sudah saya coba semua begitu, semua materi dalam KD itu saya berikan, yaitu announcement, mereka untuk bisa menganalisis teks, terus bisa mempresentasikan atau mempresentasikan teks itu dengan teman-temannya, dan juga itu untuk KD-nya ya, untuk tujuan yang keduanya juga. Apa mungkin langsung saja nih Ustazah Yuni ya? Oh iya, betul. Ya. Jadi kalau yang kedua yang ingin Ustadz Heru capai sebagai kompetensi guru ini kemarin kan ingin menerapkan pembelajaran yang KSE ya, yang betul. Kesadaran diri dengan metode STOP dan juga meningkatkan keterampilan berelasi siswa, demikian kalau tidak keliru. Oke, betul Ustazah Yuni. Dari banyak KSE yang ada begitu, saya memilih dua dulu begitu Ustazah Yuni, yaitu yang pertama, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam membimbing siswa. Saya ini bisa nggak kira-kira membimbing siswa untuk menuju mindfulness, yaitu kesadaran penuh, yaitu kesadaran diri melalui strategi STOP. Nah, yang kedua, saya mengambil yang KSE yang kemampuan keterampilan berelasi. Nah, untuk menjawab ini saya berusaha berpikir keras bagaimana caranya ini tampak dalam pembelajaran. Yang KSE saya lakukan di awal pembelajaran dengan STOP, yang kesadaran diri. Yang kedua agak di bagian akhir, keterampilan berelasi melalui presentasi. Saya merasa dengan presentasi itu ada interaksi, mereka berelasi, bagaimana mendengarkan temannya, terus yang berpresentasi juga bagaimana bicara dengan jelas. Ini kan interaksi. Tidak semua siswa mampu melakukan ini, melakukan berelasi melalui interaksi dalam tugas presentasi begitu saya ini. Kalau saya ditanya apakah sudah berhasil, saya kurang bisa menilai, tapi saya sudah lakukan gitu. Nah, berhasil tidaknya nanti tergantung observer ini, apakah terlihat kaku atau sudah bagaimana begitu. Mohon petunjuknya. Iya, baik. Iya, dari observasi kemarin saya sudah melihat Ustadz Heru, jadi terutama dalam penerapan yang metode STOP-nya itu sudah sangat luar biasa. Apalagi instrumen yang digunakan musiknya itu terdengar dengan sangat jelas, jadi membantu membawa siswa ya untuk mengikuti narasi yang sudah Ustadz bawakan, menjadi seperti itu sudah sangat luar biasa sekali untuk metode STOP-nya. Dan untuk presentasi
menunjukkan keterampilan berelasinya itu juga sudah terpenuhi dan siswa sudah mendapatkan giliran untuk mengungkapkan. Namun mungkin perlu ditambahi sedikit untuk waktu diskusinya, Ustadz. Jadi begitu. Jadi kemarin itu yang paling banyak itu adalah ketika siswa menyampaikan presentasinya. Nah, waktu untuk berdiskusinya itu perlu sedikit ditambah kalau menurut saya, sehingga siswa bisa lebih terampil dari sudut dari semua sudut, maksudnya semua kelompok itu bisa dengan lebih leluasa mereka mengungkapkan pendapatnya. Jadi jangan terlalu terburu-buru untuk mengakhiri. Jadi begitu kalau menurut saya dari segi keterampilan berelasinya, Ustaz. Iya. Nggih, betul, sering betul. Ya, saya merasa agak kurang itunya, nggih. Jadi gitu. Lebih banyak presenternya yang melakukan keterampilan berelasi, sementara yang anggota itu agak kurang waktu untuk merespon gitu. Nggih, matur nuwun, saya catat. Oke. Iya, Berarti pengamatan saya tidak keliru, Ustadz Heru ya? Nggih, insya Allah begitu. Saya juga merasa itu agak kurang yang di bagian itu, Saudara. Oh, iya. Kesempatan para audiens untuk merespon presenternya. Iya, baik. Tapi overall sudah luar biasa karena tampaknya anak-anak ini tidak kaku, sudah melakukan presentasi di dalam bahasa Inggris ya. Sudah sering berarti melakukan presentasi seperti yang demikian, Ustadz ya? Nggih, sesekali tempo, cuma kadang-kadang tidak semua materi bisa dijadikan kelompok-kelompok begitu. Kadang-kadang butuh ceramah juga. Oke. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya nih Ustadz Heru, kan untuk keterampilan berelasi sudah dicoba diterapkan dan hasilnya juga sudah bagus begitu, dan untuk KSE menggunakan metode stopnya juga sudah luar biasa. Kira-kira ke depan rencana tindak lanjut apalagi yang ingin dikembangkan oleh Ustadz ini? Oke, saya masih penasaran dengan KSE. Saya akan lakukan semua yang 5-5-nya itu. Saya akan pilih rencananya meningkatkan kemampuan saya dalam mendampingi anak-anak KSE yang mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini. Okay. Cuma saya lagi mikir desain pembelajarannya kayak apa yang bisa membuat siswa menuju titik itu begitu. Ini masih saya rancang dulu nanti. Mohon bantuannya lagi. Oh, baik. Oke. Jadi ingin kedepannya meningkatkan yang kemampuan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, Ustadz ya, untuk KSE-nya, Ustadz ya. Insya Allah betul, mohon dibantu. Iya. Boleh, kalau diizinkan mungkin boleh ikut kelasnya lagi. Sekalian saya ingin belajar, karena di kelas saya kemarin ketika saya menerapkan metode KSE, saya kesulitan dengan musiknya itu sound system saya tidak bunyi, Ustadz. Oh iya. Hal teknis ya, teknis kadang mengganggu. Iya, kendala teknis benar-benar. Iya, betul. Nah, saya juga ada beberapa catatan nih Ustadz Heru, tapi sedikit sih, cuman masalah fisik saja. Mungkin di kelas itu seperti peletakan kabel, kalau ya itu kalau tidak kabelnya itu jangan sampai nyelampir di depan layar, itu agak mengganggu pandangan ketika melakukan presentasi dengan PowerPoint-nya itu, Ustadz. Oke, betul ada kabel melintang satu, mohon maaf. Iya, betul. Agak ya, tidak esensial sebenarnya, tidak mengganggu kelas sih, tetapi kalau itu dihilangkan atau dinaikkan sedikit akan lebih leluasa pandangannya ketika melihat LCD itu, Ustadz. Nggih, Saudara, matur nuwun. Iya, kalau sejauh ini jadi seperti itu. Nah, satu lagi Ustadz Heru. Jadi angka keberhasilan 1 sampai 10 menurut Ustadz Heru kemarin sudah berjalan bagaimana? Kalau saya dikurangi kabel melintang dan kurangi waktu untuk merespon, paling ya menurut saya 8 Boleh, oke. Iya. 8 Ustadz ya, alright, oke. Kalau menurut saya sudah 8,9 Ustadz. Alhamdulillah, matur nuwun. Iya, dikurangi kabel melintang nanti bisa jadi 9 Ustadz kalau observasi lagi ya. Terus waktu yang lebih banyak bisa jadi 10, luar biasa. Terima kasih banyak ya, sangat luar biasa Ustadz Heru. Oke. Iya. Jadi gitu, saya harap
Heru tidak terganggu dengan kehadiran saya di kelas untuk mengikuti kelas dengan ya. Terima kasih banyak sudah diizinkan. Dan berikutnya mohon kepada pengajar praktik saya, Bapak Saiful Hakim, mungkin ada masukan terhadap langkah yang sudah kami lakukan sampai di titik ini. Monggo dipersilahkan Pak Saiful. Aduh, saya jadi pendengar ini merasa gimana. Ini sudah sudah bagus semua ini. Karena di sini saya ingin sedikit sharing ya. Betul yang dikatakan Bu ini tadi, bahkan hal kecil kabel melintang katanya. Jadi memang terkadang kita itu harus sebelum melaksanakan pembelajaran memang harus dipersiapkan terkait dengan, apalagi kalau punya proyektor ada di bawah, kadang ketika anak presentasi kan tanpa sengaja kelihatan sampai kena mata gitu. Itu kan juga berbahaya. Jadi memang kita juga harus sebagai guru mengantisipasi seperti itu. Betul. Juga terkait apa? Biasanya guru di manajemen waktu terkadang. Biasanya karena keasikan lupa gitu. Terkadang karena sudah patokan RPP, kadang karena patokan RPP. Jadi hal-hal yang kita anggap penting itu kan waduh ini 10 menit sudah waktunya. Tapi kan kita kondisional ketika saat mengajar. Jangan terlalu berpaku pada RPP yang kita buat, karena RPP itu bisa juga jadi bisa masih direvisi seperti itu. Jadi yang penting tujuan kita tercapai maksimal gitu. Tapi secara keseluruhan saya mulai dari awal mendengarkan waduh ini saya tidak bisa komentar ini. Sudah bagus ini. Iya, terima kasih banyak. Banyak kekurangan kami. Iya. Mungkin itu saja dari saya yang untuk sharingnya. Matur nuwun sangat. Baik, terima kasih banyak Pak Saiful Haki atas masukannya. Iya, benar sekali itu hal-hal kecil memang terkadang itu tidak esensial tapi cukup mengganggu. Jadi kalau semuanya bisa dipersiapkan sejak awal memang akan memuluskan semua rencana pembelajaran. Dan yang paling penting adalah pencapaian tujuan dari kompetensi tadi ya. Kalau masalah waktu itu bisa di-manage. Jadi jangan terlalu berpatokan dengan menit-menit yang sudah kita tetapkan. Betul. Baik, terima kasih banyak. Saya kira cukup untuk percakapan kita di pasca observasi ini. Sekaligus Ustadz Heru nanti untuk kedepannya ketika ingin mengembangkan tentang kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, jika diperkenankan saya juga ingin ikut serta dalam kelas jenengan sekalian belajar Ustadz ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya sekali lagi Pak Saiful Haki dan Ustadz Heru Nur Ikhwan. Saya sampaikan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.